sebagai perwakilan dari kelompok Cemara. Nama saya Niken Amelia, NIM 4151700154. Di sini saya sebagai backend developer. Saya ingin menjelaskan mengenai bagian backend di website dalam alur logik dari user experience website jual beli barang bekas Preloved ini. Nah, dalam proses backend ini, kami membangun website dengan menggunakan framework PHP, yaitu dengan Laravel. Jadi, sebelum masuk ke dalam tampilan halaman backend admin di website jual beli barang bekas Preloved ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alur proses logik backend di dalam website ini. Website ini dibangun dengan menggunakan framework PHP, yaitu Laravel. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Laravel, teman-teman bisa cek di situs web resmi dari Laravelnya, yaitu laravel.com. Di sana lengkap penjelasan mengenai pembahasan dan cara penggunaan Laravel di bagian dokumentasinya. Hal yang pertama kami lakukan yaitu install Laravel. Di sini kami install Laravel menggunakan Composer. Composer merupakan program untuk manajemen proyek PHP yang digunakan untuk menginstal library yang dibutuhkan ke dalam project, menjalankan sebuah script, dan melakukan testing. Jadi, sebelum install Laravel, teman-teman bisa install terlebih dahulu Composer di situs web resmi Composer, baru setelah itu bisa melakukan instalasi Laravel di dalam folder yang sudah teman-teman siapkan. Untuk text editor yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code, dan dijalankan menggunakan CMD dengan menulis code sintaks Laravel di CMD tersebut. CMD yang digunakan bisa dari bawaan Windows maupun Linux. Jadi, nanti ke depannya proses backend yang kita buat di-build dan dijalankan melalui CMD. Kemudian, untuk server yang kami gunakan yaitu SAMPP. Teman-teman bisa gunakan selain SAMPP, misalnya menggunakan Aideminer, Laragon, dan lain-lain. Nanti itu disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa download template admin untuk backend ini. Di sini kami menggunakan Ela Admin. Setelah di-download, template tersebut dapat kita bongkar source code-nya, di mana nantinya source code tersebut akan kita integrasi dan dirapikan ke dalam bentuk codingan framework Laravel tersebut. Baru setelah itu, untuk proses pembuatan backend di controller, model, maupun view dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui manual dari Visual Studio Code-nya maupun dengan menggunakan cara dari Laravel yaitu melalui CMD. Keduanya sama, tapi jika menggunakan cara dari Laravel dengan menggunakan CMD, hasil pembuatan filenya lebih akurat dan lebih terstruktur rapi. Di dalam web ini juga ada form request produk, yang dimana untuk membuat validasi dari semua request yang masuk ke dalam website. Komponen yang digunakan di dalamnya menggunakan API dengan response formatter untuk pemanggil data API-nya. Oke teman-teman, berikut tampilan halaman backend admin pada website jual beli barang bekas Preloved. Di sini saya akan menjelaskan dari awal, dari alur sebelum pembelian atau saat melihat-lihat barang sampai tahap checkout barang lalu masuk ke dalam tampilan backend admin di dalam website ini. Nah, ini merupakan tampilan awalnya pada saat user memilih-milih barang, lalu user melihat detail dari barang-barang tersebut. Detailnya ini berisi mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai produk tersebut. Nah, baru setelah itu user ingin membeli barang tersebut, otomatis user tersebut akan menaruh produknya ke dalam keranjang untuk dicekot lebih lanjut. Nah, di sini logiknya adalah bisa menggunakan add to cart. Jadi add to cart ini fungsinya adalah untuk menaruh barang atau produk yang ingin dibeli user ke dalam keranjang yang nantinya akan dicekot untuk melakukan proses transaksi pembayaran. Nah, untuk detail lebih lanjut ke kartnya itu ada di sini. Di sini ada detail produk yang ingin dibeli beserta harganya, lalu ada informasi-informasi ID transaksinya, informasi harganya dan segala macam, dan ada informasi mengenai pembeli. Nah, di informasi pembeli ini adalah user memasukkan informasi pribadinya mengenai nama lengkap,
email, nomor HP, dan alamat lengkap. Nah, ini fungsinya adalah nanti pada saat melakukan checkout atau jadi membeli, jadi ini informasi-informasi user yang membelinya gitu. Jadi nanti itu akan terekam, akan ke-record ke dalam proses backend adminnya. Nah, terus setelah itu mengklik I already paid, itu artinya adalah siap untuk membayar atau ke proses checkout transaksi. Nah, setelah di situ barulah nih masuk ke dalam tampilan logik dari adminnya, yaitu ada dashboard, lihat barang, tambah barang, lihat foto barang, tambah foto barang, dan transaksi. Nah, dashboard tadi itu berisi tampilan awal atau tampilan kayak ringkasan dari semuanya, kayak ada pembelian, pemesanan, dan segala macam. Baru di sini ada lihat barang, ada data CRUD-nya, ada create, read, update, delete-nya. Jadi inventory. Jadi bisa tambah barang, bisa update barang, bisa read barang, bisa delete barang-barang juga. Jadi ini kayak untuk semacam stok barangnya nih. Jadi barang apa aja sih yang tersedia di website ini gitu, yang siap untuk diperjualbelikan gitu loh. Nah, selain tambah barang dan melihat barang, di sini juga ada kayak untuk melihat foto-foto barang, tambah foto barang, dan juga ada cek stok uh, ketersediaan. Jadi bisa dilihat nih sebenarnya barang ini tersedia atau tidak gitu loh. Nah, baru setelah itu ini di sini ada menu transaksi. Jadi di sini pas tadi kita klik I already paid, itu akan masuk itu pemesanan atau transaksi yang sudah dilakukan oleh si user. Jadi nanti bisa dilihat, bisa kita atur ini sukses, ini gagal, atau ini pending. Jadi bisa diatur secara satu-satu gitu. Nah, kalau misalkan dia sukses, ya berarti kita bisa tandain dia sukses, baru transaksi tersebut dapat ditindaklanjuti ke dalam proses pengiriman barang tersebut. Nah, untuk bagian dashboardnya di sini akan terlihat ringkasan berapa penghasilan yang sudah didapatkan di dalam website tersebut dalam menjual suatu barang tersebut, ada berapa penjualannya, lalu ada histori pembelian terbaru tuh siapa aja gitu loh, dan ada grafik untuk melihat progres dari penjualan di dalam website barang bekas tersebut.